zaman tabi'in, ada satu orang soleh yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau tinggal di Yaman, menemui zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak sempat bertemu, maka disebut dengan tabi'in. Hanya bertemu dengan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada Sayyidina Umar, dalam riwayat juga kepada Sayyidina Abu Bakar, yang isi wasiat tersebut adalah, "Wahai Umar, wahai Ali, jika kalian berdua bertemu dengannya, maka mintalah dia supaya memohonkan ampunan bagi kalian berdua. Niscaya Allah akan mengampuni kalian berdua." Sehingga Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar penasaran. Setiap haji selalu dikumandangkan, adakah di antara kalian orang yang bernama Uwais Al-Qarni? "Tidak ada." Tahun demi tahun berganti, terus dikumandangkan. Setiap musim haji, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Hingga datanglah masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, terus dikumandangkan, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Tiba-tiba di suatu musim haji, bertemulah Sayyidina Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni. Di luar dugaan dan di luar bayangan yang dibayangkan oleh para sahabat dan dibayangkan oleh Sayyidina Umar, adalah satu orang yang pengikutnya banyak, ribuan, orang alim besar, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan salam padanya. Tapi ternyata satu orang sendirian, tidak ada yang mengikutinya. Hingga akhirnya Sayyidina Umar berkata, "Wahai Uwais, doakanlah aku." Hingga akhirnya Uwais mendoakan Sayyidina Umar bin Khattab dan mengamininya. "Wahai Uwais, katakanlah kepadaku, amalan apa yang engkau punya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan salamnya padamu." Dan inilah kisah Uwais Al-Qarni. Kisah Uwais dan ibunya. Dahulu, Uwais hanya memiliki ibu yang sudah tua. Apapun permintaan dan keinginan sang ibu selalu ia turuti. Hanya satu permintaan ibunya yang kala itu sulit sekali ia turuti, yakni pergi haji. Zaman dulu jika kita harus pergi ke Mekah, maka harus melewati gurun pasir yang tandus, panas, dan membutuhkan kendaraan serta bekal yang banyak untuk menuju Mekah. Maka dari itu, Uwais sangat kebingungan. Di sisi lain, ia adalah orang yang sangat miskin dan tidak mempunyai perbekalan serta kendaraan untuk menghajikan ibunya. Namun dia tetap ingin menuruti permintaan ibunya. Uwais terus berpikir dan mencari cara agar bisa menuruti permintaan ibunya tersebut. Akhirnya ia menemukan cara yang sangat nekat. Uwais membeli seekor lembu dan membuat kandang di bukit. Setiap hari Uwais menggendong lembu tersebut dari bawah sampai ke bukit, sehingga banyak yang mengira Uwais sudah gila. Tapi tahukah Anda, untuk apa Uwais melakukan hal tersebut? Ternyata hal itu dilakukannya sebagai bentuk latihan agar kuat menggendong ibunya ke Mekah. Subhanallah. 8 bulan berlalu. Lembu itu semakin gemuk dan otot Uwais pun semakin kuat. Tibalah waktunya musim haji. Uwais mendatangi ibunya dan menyanggupi permintaannya. Namun ibunya benar-benar tidak mengira kalau Uwais akan menggendongnya sampai ke Mekah. Baginya ini cara yang sangat nekat. Akhirnya Uwais menggendong ibunya yang sudah lumpuh tersebut dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan haji.
Subhanallah, perjalanan yang sulit ia tempuh demi baktinya kepada sang ibu. Uwais berjalan dengan tegap dan kuat sampai ke Mekah. Bahkan ketika tawaf pun, Uwais tetap menggendong ibunya. Sang ibu sangat terharu dan menangis karena telah melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibunya pun bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga, jawab Uwais dengan tulus dan ikhlas. Begitulah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda miskin dari Yaman yang pernah terkena penyakit sopak. Berkat keimanan dan bakti kepada ibunya, Uwais Al-Qarni, namanya tak terkenal di bumi, namun terkenal di langit. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni, serta menambah keimanan dan kecintaan terhadap orang tua, khususnya sosok ibu.